Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini kita berjumpa lagi. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saya percaya keadaan kita semua sehat-sehat semua. Amin. Ada pantun sebelum kita beribadah Bapak semua. Jalan-jalan ke kota Koba, singgah sebentar membeli durian. Bagi semua jemaat Petra Koba, tetap semangat alami Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu semua. Biarlah Tuhan menjamah setiap kita hari ini. Kita boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan sebuah lagu. Yesus pegang erat tanganku. Kita akan bersama-sama angkat lagu ini. Dan saya percaya Tuhan hadir, Tuhan menjamah setiap kita. Mari kita siapkan hati kita. Ya Yesus, Yesus, ku hidup karena anugerah-Mu. Ada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Amin Tuhan. Amin Yesus. Engkaulah alasan bagi setiap kami Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada oleh karena anugerah Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku, milikku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Amin Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Yesus. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan. Pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan
dalam surga. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang cerah, yang indah ini Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, semua karena anugerah Tuhan. Ajar kepada setiap kami itu mensyukuri segala sesuatu yang sudah Engkau buat dalam hidup kami Tuhan. Bahkan kami percaya sepanjang hari ini perlindungan dan penyertaan Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Sebelum kami mengawali hari ini Tuhan, kami mau memberi hidup kami sepenuhnya, menyembah, mendengarkan suara-Mu, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami berikan hati kami berikan telinga kami saat ini untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu adalah firman yang meneguhkan kami, yang menguatkan setiap kami Tuhan. Kami perlu firman-Mu, karena firman-Mu lah yang menjadi pedoman dalam hidup kami, sehingga kami kuat menjalani proses-proses kehidupan kami selama kami berada di muka bumi ini Tuhan. Sampaikan kebenaran-Mu, kami siap mendengar Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik semua. Saya percaya sudah berapa minggu kita lalui masa-masa yang sulit ini, kita tetap bersuka cita. Amin. Kemarin saya sempat berkunjung ke beberapa jemaat. Saya melihat wajah mereka, wajah yang penuh dengan sukacita, wajah yang penuh dengan kegembiraan, wajah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena kita punya Allah yang besar, Allah yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu semua kita belajar bersama-sama di dalam Markus pasal yang kedua. Kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang kedua. Satu perikop ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Kita akan baca secara singkat. Bapak Ibu semua bisa simak di rumah masing-masing. Kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Jadi ketika itu Yesus pulang ke rumahnya. Yesus pulang ke rumahnya, dia berada di rumahnya, tersiarlah orang-orang mendengar bahwa Yesus ada di rumah. Lalu semua orang datang kepada Yesus. Untuk apa? Kata firman Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan, untuk mendengar khotbah dari Yesus. Lalu apa yang terjadi? Semua sudut rumahnya penuh dengan orang, sampai tidak ada tempat lagi, kata firman Tuhan. Ayat yang ketiga, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu, menghujat Allah? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Jadi singkat cerita Bapak Ibu semua, ada cerita ketika Yesus mengajar, banyak orang datang berbondong-bondong di dalam rumah itu sampai rumah itu penuh. Setiap sudut rumah itu dipenuhi oleh orang-orang. Lalu datanglah 4 orang membawa seorang lumpuh. Dan dia ingin membawa 4 orang ini membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Ketika mereka sampai di rumah, ketika mereka melihat begitu banyak orang-orang, mereka tidak bisa masuk ke dalam. Lalu mereka mendapat hikmat. Mereka naik ke atap. Lalu orang lumpuh ini diturunkan dari atap. Saya percaya Yesus kaget waktu itu, tapi Yesus tidak marah, walaupun dia lagi mengajar. Lalu singkat cerita, orang lumpuh itu diturunkan. Ketika orang lumpuh itu diturunkan, lalu Yesus berkata, "Dosamu sudah diampuni." Walaupun ada beberapa ahli Taurat tidak setuju dengan perkataan Yesus,
Singkat cerita, ketika Yesus berkata dosamu sudah diampuni, lalu orang lumpuh ini disembuhkan oleh Tuhan. Nah, ada 3 poin yang akan kita pelajari dari cerita ini, guys semua. Yang pertama, orang lumpuh ini hidup dalam ketergantungannya kepada orang lain. Kenapa saya katakan? Ketika dia menghadapi masa kesengsaraan dia, ketika dia menghadapi masa-masa sukar dalam hidupnya tergantung dari orang lain. Hidupnya hanya bisa menggantungkan dirinya kepada orang lain. Kenapa saya katakan hidupnya hanya menggantungkan diri kepada orang lain? Dia digotong oleh 4 orang rekan temannya. Hidupnya ketergantungan sama mereka. Lalu mungkin juga ketika dia berada di jalan, ini hanya pemikiran saya, Bapak semua. Dia hanya mengemis, hidupnya hanya ketergantungan dengan orang lain, Bapak semua. Hanya bisa hidup ketika orang lain datang menolong dia. Hidup dari pertolongan orang lain. Itu yang terjadi dalam kehidupan orang lumpuh ini sebelum dia berjumpa dengan Yesus. Hidupnya selalu ketergantungan dengan orang lain. Lalu ketika dia berjumpa dengan Yesus, apa yang terjadi, Bapak semua? Pertolongan dari Tuhan datang dalam hidupnya. Dia masuk ke dalam tahap yang kedua. Apa itu tahap yang kedua? Orang lumpuh ini ketika berjumpa dengan Yesus, dia mengalami hal yang dahsyat dalam hidupnya. Apa hal yang dahsyat dalam hidupnya yang dialami oleh orang lumpuh ini? Dia mengalami kesembuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu semua, saya mau katakan kepada setiap kita, mungkin akhir-akhir ini kita menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Masa-masa yang sukar dalam hidup kita. Sukar menghadapi isu-isu yang membuat kita takut. Sukar mungkin melihat keadaan ekonomi kita. Kita memasuki tahap-tahap di mana hidup kita hanya ketergantungan dengan orang lain. Tapi ketika kita menghadapi masa-masa sukar seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Tidak selamanya kita harus hidup di dalam ketergantungan dengan orang lain, semua. Kita harus melangkah next level. Apa itu? Cari Tuhan. Orang lumpuh ini sadar tidak selamanya dia harus menghadapi keadaan seperti ini. Ketika dia datang mencari Tuhan, pemulihan terjadi dalam kehidupannya. Tuhan memulihkan total kehidupannya. Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Berdiri dan berjalanlah. Dan apa yang terjadi, Bapak semua? Angkatlah tilammu, berdiri dan berjalanlah. Dia angkat tilamnya, dia berdiri dan berjalan. Dia memasuki tahap yang kedua. Apa itu tahap yang kedua? Setelah dia mengalami mujizat dari Tuhan, setelah dia mengalami hal-hal yang dahsyat dari Tuhan, orang lumpuh ini menghadapi fase kehidupan yang kedua. Apa itu fase kehidupan yang kedua? Dia harus hidup mandiri. Dia tidak selamanya harus ketergantungan dengan orang lain. Ketika dia sudah mulai berjalan, otomatis Bapak Ibu semua, dia tidak lagi tergantung dari 4 rekannya. Dia harus hidup mandiri, dia harus hidup sendiri. Yang pasti dia harus hidup bersama dengan Tuhan. Tidak lagi mengandalkan pertolongan orang lain, tidak lagi mengandalkan ketergantungan dengan orang lain, tapi dia hidup mengandalkan ketergantungan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus telah menolong kehidupannya. Dan apa yang terjadi, Bapak semua? Ketika dia berdiri dan berjalan, keempat orang ini melihat temannya, mereka bersuka cita, mereka bergembira. Karena apa? Teman mereka sudah mengalami kesembuhan. Namun ada fase kehidupan bagi seorang lumpuh ini. Dia harus melewati masa-masa kemandiriannya dalam hidupnya. Apa maksud dari kemandirian ini, Bapak semua? Kita akan lihat cerita di dalam kitab Keluaran, Bapak semua. Di dalam kitab Keluaran, bangsa Israel ketika mereka dibawa oleh Tuhan melalui Musa keluar dari tanah Mesir, ketika mereka dibawa keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Tuhan, mereka harus mengelilingi padang gurun. Mereka harus mengelilingi padang gurun bukan hanya 1-2 minggu atau 2 bulan 3 bulan, tetapi 40 tahun mereka harus mengelilingi padang gurun. Namun ada hal yang dahsyat yang terjadi ketika mereka lepas dari Mesir menuju tanah perjanjian.
Di situ mereka melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan begitu dahsyat dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-35. Keluaran 16 ayat 35. Perhatikan Bapak semua. Keluaran 16 ayat 35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Jadi mereka makan mana Bapak semua? Mana yang langsung turun dari surga. Setiap pagi mereka bangun, mana itu turun, dan mereka mengambil secukupnya untuk keperluan mereka selama 1 hari. Kalau mereka mengambil lebih, mana itu akan busuk untuk besok, jadi tidak bisa disimpan. Jadi setiap hari kehidupan mereka, ketergantungan hidup mereka terhadap Tuhan. Hidup mereka selalu tergantung kepada Tuhan. Ketergantungan mereka terhadap Tuhan. Bangun pagi mereka tidak melakukan apa-apa, turun mana dari surga. Masa-masa di mana Tuhan membawa mereka ke tanah perjanjian. Hidup mereka, ketergantungan mereka terhadap Tuhan luar biasa. Namun kita lihat di dalam Yosua pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Yosua pasal 5 ayat yang ke-12. Yosua 5 ayat yang ke-12. Perhatikan. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Jadi mereka sampai ke perbatasan tanah Kanaan, mereka tidak lagi makan mana. Apa yang mereka harus lakukan ketika mereka sudah menginjakkan kakinya di tanah perjanjian? Mereka harus mengolah tanah. Mereka harus bekerja di tanah perjanjian itu. Mereka harus belajar hidup mandiri. Hidup mandiri. Dan ketika mereka hidup mandiri, mereka mengolah tanah di tanah itu, Tuhan memberkati tanah yang mereka olah. Dan Tuhan memberi berkat yang melimpah bagi kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Ketika mereka hidup, mereka lepas dari ketergantungan. Bukan lepas dari ketergantungan Tuhan, maksudnya semua. Mereka tidak melakukan apa-apa karena kondisi pada waktu itu. Mereka tidak melakukan apa-apa karena kondisi mereka mengitari padang gurun. Hidup mereka benar-benar ketergantungan dari Tuhan. Tapi ketika mereka menginjakkan tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan, mereka harus mengolah tanah itu. Mereka harus bekerja. Dan ketika mereka mengolah, mereka bekerja, Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Dan mereka makan hasil dari pekerjaan mereka. Jadi Bapak semua, seperti orang lumpuh ini, ketika dia mengalami kesembuhan dari Tuhan, dia harus hidup mandiri. Bangsa Israel ketika menginjakkan kakinya di tanah perjanjian, mereka harus bekerja di tanah itu. Mereka harus mengolah tanah itu sehingga mereka bisa makan. Kalau kita menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, hidup kita benar-benar kita merasa, Tuhan, saya hidup hanya tergantung daripada Engkau sekarang. Dan saya hidup Tuhan masih tergantung pada pertolongan-pertolongan orang lain. Percayalah Bapak semua, lewati itu. Tetap alami Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap pegang janji Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Dan ketika engkau mengalami Tuhan, Tuhan membebaskan engkau, menyatakan janji-janjinya dalam kehidupan kita. Saya percaya kita harus bekerja Bapak semua. Kita harus bekerja, mengolah tanah kita, mengerjakan tanah-tanah kita. Dan saya percaya Tuhan memberkati apa yang setia, apa yang kita sentuh dengan tangan kita, Tuhan buat berhasil. Ini janji Tuhan kepada Yosua di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat ke-8. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian Tuhan akan membuat segala sesuatu yang kau buat berhasil dan engkau akan beruntung. Itu janji Tuhan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, kalau kita masih ada di tahap fase yang pertama,
terus cari Tuhan. Fase yang kedua, terus cari Tuhan dan lakukan apa yang Tuhan percayakan. Pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan, lakukan dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan, dan Tuhan akan memberkatinya. Tahap yang ketiga, Besma, apa yang harus dilakukan oleh orang lumpuh ini? Dia harus berbuah. Dulu mungkin dia menolong orang lain, dan tiba waktunya bagi dia menolong orang lain. Dulu dia ditolong, dan tiba waktunya dia harus menolong orang lain. Bukankah tujuan kita diberkati Tuhan untuk memberkati banyak orang? Itu tujuan Tuhan. Kita hanya saluran berkat, Besma. Tuhan curahkan berkat melimpah dalam hidup kita. Kita hanya menjadi saluran berkat. Kalau kita stop, Tuhan juga stop. Tapi kalau kita salurkan berkat buat orang-orang, Besma, buat orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan, saya percaya berkat itu tercurah agar nama Tuhan dimuliakan melalui setiap kehidupan kita. Fase yang ketiga, kita harus berbuah. Buah apa yang harus kita keluarkan dalam hidup kita? Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ingat Besma, hidup kita harus berbuah. Apa buah yang harus kita keluarkan? Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ketika kita berbuah, Besma, orang-orang melihat buah yang keluar dari hidup kita. Firman Tuhan katakan, nama Tuhan, nama Bapa dimuliakan oleh setiap kehidupan kita. Orang melihat perbuatan kita yang terbaik, nama Tuhan dimuliakan oleh setiap kehidupan kita. Mari Bapak semua, saya mengajak Bapak Ibu semua, di masa-masa yang sukar, inilah kesempatan bagi setiap kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menjadi kesaksian, sehingga orang-orang boleh melihat Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Jangan terlalu memikirkan corona, Besma. Penting mendapat informasi dari manapun, tetapi jangan sampai mengganggu pikiran kita. Hidup kita, ketergantungan hidup kita adalah berdasarkan apa kata Tuhan. Tuhan bilang kita berada dalam genggamannya. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Bahkan malaikat pun tidak bisa, kata firman Tuhan. Itu janji Tuhan bagi setiap kita. Pegang-pegang janji Tuhan. Lakukan firman Tuhan setiap hari. Perkatakan firman Tuhan. Saya percaya kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah. Mungkin kita masih taraf masa fase-fase ketergantungan dari orang lain. Tidak masalah. Terus cari Tuhan. Sampai alami Tuhan. Mujizat Tuhan. Sampai Tuhan bawa kita di tanah perjanjiannya. Kita mengalami janji-janji Tuhan. Kita harus belajar hidup mandiri. Bekerja sungguh-sungguh maksimal. Tuhan pasti kasih ide-ide yang baru dalam hidup kita. Dia akan memberkati setiap apa yang kita sentuh dengan tangan kita. Dan ingat, kita harus menghasilkan buah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Yesus sudah melakukannya di kayu salib, Bapak semua. Selama dia di muka bumi, dia lakukan kebaikan, lakukan kebaikan, lakukan kebaikan. Dia sembuhkan orang-orang yang sakit, dia terima semua orang-orang yang berdosa, dia rangkul. Dan endingnya dia mati di kayu salib untuk menebus setiap kita orang-orang yang berdosa. Oleh pengorbanan Yesus, Bapak semua, kita yang dahulu tidak berharga menjadi berharga. Kita yang berlumpur dengan dosa menjadi putih seperti salju, kata firman Tuhan. Inilah perbuatan dari Tuhan kita bagi setiap kita. Tidak ada kata bagi setiap kita untuk tidak mengasihi Tuhan kita. Nyawanya diberikan bagi setiap kita. Oleh sebab itu mari kita beri hidup kita sepenuhnya dalam kendali Tuhan. Karena semua alam semesta ini berada dalam kendali Tuhan. Oleh sebab itu Bapak semua, mari berikan hati kita sepenuhnya untuk dipimpin oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita nyanyikan sebuah lagu. Mari bersama-sama kita katakan bahwa Dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang sanggup mengubah setiap kehidupan kita, Bapak semua. Katakan bersama-sama, sebab Dia hidup. Amin Tuhan. Ya Yesus. Sebab Dia hidup,
sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Yesus, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok. Katakan dengan imanmu, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup kita akan berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Benar Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa. Ketika Kau hidup di hati kami, hidup kami akan menjadi berarti bagi banyak orang Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat setiap jemaat-Mu yang ada di GPDI Petra, jadikan jemaat-Mu berkat bagi banyak orang, sehingga mereka menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang-orang memuliakan Tuhan melalui kehidupan mereka. Lindungi mereka Tuhan. Apa yang mereka sentuh dengan tangan mereka, dibuat Tuhan berhasil. Jauhkan pikiran mereka dari pikiran-pikiran yang negatif, yang dapat membuat mereka takut. Tapi biar mereka berpikir tentang kebenaran Tuhan, karena di dalam kebenaran Tuhan ada pengharapan yang kekal. Di dalam kebenaran Tuhan ada perlindungan yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Engkaulah yang mengendalikan setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya keberkatan, kelimpahan akan kami alami, bahkan penyertaan perlindungan Tuhan kami alami dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Beri ide-ide yang baru bagi setiap kami Tuhan, untuk melakukan setiap pekerjaan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan menyenangkan hati Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa buat kota kami Koba. Kota kami adalah kota yang diberkati oleh Tuhan. Ampuni orang-orang yang ada di dalam kota kami Tuhan. Selamatkan orang-orang yang ada di kota kami. Pemulihan boleh terjadi atas kota kami Tuhan. Kami percaya kota kami adalah kota yang diberkati oleh Tuhan, kota yang ada di hati Tuhan, kota yang akan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kota yang dilindungi oleh Tuhan.
Kami berdoa buat Pulau Bangka, bahkan Indonesia kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap perawat-perawat, dokter yang berada di gugus depan. Tuhan, mohon penyertaan-Mu dalam hidup mereka. Mohon perlindungan yang dari Tuhan dalam hidup mereka. Lindungi mereka, jagai mereka Tuhan, karena mereka berada di gugus yang terdepan Tuhan untuk menolong setiap orang-orang yang menderita penyakit virus COVID ini Tuhan. Dan kami percaya virus ini akan disingkirkan oleh Tuhan dari negeri kami. Beri hikmat kepada presiden kami, nyatakan pertolongan-Mu dalam hidup dia. Pimpin Presiden Jokowi beserta para menterinya Tuhan, sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang lahir dari keputusan-keputusannya menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hari Tuhan, dan berguna bagi setiap rakyat Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa buat Pulau Bangka, kami serahkan pulau ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menolak setiap roh perpecahan di dalam nama Yesus. Kami menolak setiap hoak-hoak yang ada di dalam nama Yesus. Biarlah kami bersatu Tuhan, bersama-sama bergandeng tangan, memahami taat akan keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Tuhan, sehingga kami semua mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam dan di luar rumahmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah studimu. Ketika kau membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, janji Tuhan, apa saja yang kau buat, dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada putranya Yesus, dan persekutuan yang indah, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat, Tuhan memberkati.